Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan yang Allah limpahkan, yang Allah curahkan di dalam kehidupan kita, sehingga di pagi yang penuh dengan keberkahan, di pagi yang penuh dengan kenikmatan, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjamaah sholat subuh. Ini adalah satu nikmat yang sangat luar biasa, yang mana yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Ya, karena orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, maka di waktu yang sama Allah berkehendak kita tuh dekat dengan Al-Quran. Kalau kita hari ini dipersulit ya untuk bisa melakukan kebaikan, entah itu ibadah yang lain, sholat duha, sholat tahajud, rasanya itu sulit. Mau jamaah itu ya penuh dengan tantangan seperti itu. Ya, kemudian kita kalah dengan hawa nafsu kita, maka bisa jadi ya itu juga salah satu kehendak Allah seperti itu. Ya, kita sudah diberikan kebebasan untuk memilih. Ya, Allah sudah menjelaskan begini jalan menuju surganya Allah, seperti ini jalan menuju nerakanya Allah. Kemudian kita sebagai manusia memilih, ya, mempunyai ikhtiar di dalam kehidupan kita. Ya, apabila kita ingin menuju jannahnya Allah, maka jalannya seperti ini. Jalannya selalu terjal, jalannya itu selalu licin. Ya, jalannya itu selalu penuh dengan tantangan. Ya, khufatil jannah bima bi syahwatiha wa khufatin nar bima kariha. Ya. Ya. Jalan menuju jannahnya Allah itu dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, dipenuhi dengan duri, dipenuhi dengan ujian. Ya. Makanya kadar pahala yang Allah berikan kepada hambanya ya, di dalam beribadah itu berbanding lurus dengan ujian, ya. Berbanding lurus dengan ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Semakin besar tantangan di dalam kita melakukan ibadah, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Orang yang kemudian datang ke masjid dengan jarak 5 meter dan 1 kilo, itu tantangannya mungkin lebih berat yang 1 kilo, seperti itu. Yang jalan kaki dengan naik motor mungkin lebih berat yang jalan kaki, entah yang sakit, yang hari ini sakit kemudian dia paksakan, ya kan, selama itu bisa berjalan, selama itu tidak menghalangi untuk pergi untuk berjamaah, tapi dia kemudian mengalahkan hawa nafsunya. Nah, itu kan sebuah tantangan di dalam kita melakukan ibadah, di dalam melakukan kebaikan. Segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada ujian dan tantangannya. Dan ini yang menjadi
yang menjadikan ya kadar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ukuran pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ya yang mungkin harus kita fahami, yang harus kita mengerti sebagai motivasi bagi kita semuanya. Semakin besar tantangan yang kita lakukan di dalam melakukan ibadah ataupun kebaikan, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak lama yang mau saya sampaikan. Mungkin ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan di hari-hari ini ataupun kita menjalani hidup di akhir zaman ini ya. Disebut dengan sebagai akhir zaman karena memang hari ini kita lihat ya, banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Bahkan ada salah satu ulama yang mengatakan ya, mengapa hari ini disebut sebagai akhir zaman, karena memang ya seluruh ya tanda-tanda kiamat kecil itu bisa jadi sudah terjadi pada hari ini, seperti itu ya. Entah itu dosa ya dari pembunuhan, kemudian ya perzinahan ya, dosa-dosa itu ya hari ini kita sudah melihat seperti itu ya. Makanya kita hari ini hidup di akhir zaman. Maka apa yang kemudian harus kita persiapkan, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah tentang informasi ya. Kita tahu hari ini Bapak Ibu sekalian, informasi itu begitu cepat kemudian kita dapatkan, apalagi hari ini era medsos ataupun digital ya. Berbagai informasi itu datang. Apabila kita itu tidak selektif, tidak memilih ya, tidak pandai di dalam ya mengecek apakah informasi ini adalah informasi yang valid ataupun hoax ya, maka kita akan terjerumus ke dalam fitnah tersebut ya. Maka apabila kita mendapatkan satu informasi ya, maka kita harus mengecek apakah informasi tersebut valid atau tidak. Jangan kemudian langsung share dan lain sebagainya. Informasi apapun itu ya. Karena hari ini begitu cepat ya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik ya, membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti ya. Jadi yang pertama yang harus kita periksa itu ya, siapa yang membawa berita tersebut ya. Apakah orang fasik ya, apakah orang yang bisa dipercaya, seperti itu harus dicek ya. Apa dengan kebenarannya, jangan kemudian langsung kita percaya kemudian bagikan informasi tersebut. Nah, itu yang kemudian harus kita pahami ya. Jangan kemudian kita mudah menyebar berita ya, mudah menyebar berita yang kita dapat dari orang lain. Kita harus cek siapa yang memberikan informasi tersebut, seperti itu ya. Jadi kita harus bijak di dalam menggunakan medsos ya. Jangan asal share seperti itu. Jadi itulah tantangan hari ini. Jadi arus informasi itu sangat kencang sekali, seperti itu. Jadi seperti halnya kisahnya Umar bin Khattab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus sahabat untuk mengambil zakat kepada Bani Al-Mustahliq ya, Bani Al-Mustahliq. Namun ketika di dalam perjalanan sahabat tersebut merasa takut ya, ketika hendak mau mengambil zakat ya, menarik zakat, sahabat tersebut merasa takut karena teringat permusuhan ya, karena mempunyai rekam jejak ataupun track record pernah bermusuhan dengan Bani Mustahliq, sehingga ia kembali ke Madinah dan melaporkan bahwa mereka enggan membayar zakat, bahkan hendak membunuhnya ya.
Nah, itu kan dia mengada-ada ya, sahabat tersebut mengada-ada padahal dia belum sampai ke Bani Mustalik. Nah, dan kemudian mendengar laporan tersebut, Umar bin Khattab niku langsung marah ya. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher mereka." Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher mereka. Ya. Karena apa? Dianggap murtad dan menolak zakat. Ya, jadi ya memang karakter Umar bin Khattab itu seperti itu ya. Ketika ya Islam itu dilecehkan, ketika Islam itu dihina, maka Umar bin Khattab itu langsung ya marah ya, naik pitam seperti itu. Kemudian namun Rasulullah SAW tidak tergesa-gesa dengan berita tersebut. Beliau ya menunda keputusan hingga mengutus orang lain untuk memverifikasi kabar ya. Jadi beliau mengutus orang lain, apakah benar Bani Mustalik ini tidak mau membayar zakat. Ketika kemudian justru beritanya apa? Justru menunggu kedatangan petugas zakat dan sama sekali tidak berniat memberontak. Nah, kemudian turunlah ayat ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik maka tabayun. Apabila ada orang fasik kemudian dia memberikan berita kepada kita, maka kita harus tabayun. Seperti itu, ya. Ya, inilah satu kisah yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya ketika kita mendengar satu kabar, ketika kita mendengar satu informasi, maka kita jangan terburu-buru untuk kemudian meyakini bahwa kabar tersebut itu benar. Kita harus memverifikasi ya, harus melihat ya, siapa yang membawa kabar tersebut. Apakah orang fasik, apakah orang yang terpercaya ya, apakah orang yang dia suka berbohong dan lain sebagainya ya, matursuwun. Seperti itu ya. Maka kita harus teliti dalam hal ini. Jangan mudah kemudian membagikan informasi seperti itu. Kalau kita hari ini mudah membagikan informasi, ada informasi apa ya, entah itu tentang pembunuhan atau malah perzinahan ya, ini sangat berbahaya ya. Tentang perzinahan itu di dalam Islam sangat ketat. Tidak boleh kemudian kita ya ketika mendengar satu informasi tentang perzinahan kemudian langsung share apakah benar ya dia melakukan itu, kecuali kalau memang dia ya mengaku sendiri, seperti di zamannya Rasulullah yang salah seorang sahabat namanya kalau tidak salah Ma'is ya, itu malah mengaku kepada Rasulullah, tapi Rasulullah itu nggak langsung percaya. Benar ya Rasulullah, saya itu melakukan perzinahan gitu. Tapi Rasulullah itu nggak percaya ya. Wah, kamu itu ngelindur sampai 3 kali, sampai dia pulang, sampai Rasulullah itu tanya kepada tetangganya, apakah ya sahabat tersebut itu gila atau bagaimana gitu. Karena Rasulullah itu tidak percaya kalau orang muslim itu dia berzina gitu loh. Orang yang beriman itu berzina itu tidak percaya Rasulullah. Itu sampai seperti itu ya. Padahal orangnya sendiri yang ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu aku tuh melakukan hal tersebut gitu. Ya. Tapi Rasulullah itu tidak percaya. Ini luar biasa Rasulullah. Ini memberikan pelajaran bagi kita ya kan. Bahkan orangnya sendiri yang mengaku tuh Rasulullah tidak percaya. Apalagi kita hari ini ya mendengar kabar ya, mendengar kabar apapun itu langsung share ya. Padahal kita tidak tahu kebenarannya seperti itu ya. Dan kita lihat Rasulullah ya. Rasulullah itu tidak langsung percaya dengan kabar yang dengan kabar ya yang datang ya kan. Padahal yang berbicara itu, yang menyampaikan itu pelakunya seperti itu. Ini tentang ya di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, tidak boleh kemudian kita menuduh menuduh seorang muslim berzina kecuali mendatangkan 4 saksi gitu. Jadi jangan kemudian ya, tapi kemudian setelah berzina itu kan dihukumi dengan rajam. Nah, kemudian menggiring opini bahwasanya Islam itu
agama yang keras seperti itu. Padahal kan tidak semudah itu terjadinya hukum rajam. Harus ada aturannya. Harus ada aturannya. Ketika seorang berzina, ya dia dihukumi berzina, tapi dia harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi ini tuh harus lihat langsung gitu. Harus lihat langsung. Seperti itu ya. Kalau kita hari ini ya mungkin ada CCTV aja. Ada CCTV dan lain sebagainya karena memang digital sudah mulai maju dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu ya bagaimana kondisi hari ini ya, bagaimana kemudian kita harus mensikapi sebagai seorang muslim ya, yaitu adalah jangan kemudian ketika mendengar satu informasi, mendengar satu kabar, kemudian kita langsung terburu-buru untuk membagikan informasi tersebut ya. Kita harus tabayun. Nah, kalau dalam istilah agamanya itu tabayun. Kita harus mencari ya kebenarannya, apakah informasi tersebut benar atau malah sebuah hoax ya, atau tidak valid seperti itu. Itu yang pertama ya, kita harus menjaga diri kita daripada ya, informasi-informasi yang tidak valid seperti itu ya. Terlebih-lebih ya, entah itu terkait dengan aib saudara kita ya, dengan aib saudara kita, mungkin kita mendengar ya, saudara kita mendengar cerita bahwasanya si fulan itu seperti ini. Nah, kita jangan kemudian langsung percaya ya. Tapi kalau hanya untuk ya menjatuhkan saudara kita ya, itu ya kalau bisa ya dihindari ya, karena setiap orang itu memiliki aibnya masing-masing seperti itu. Jangan kemudian mudah untuk menyebarkan aib saudaranya. Itu yang pertama nggih. Kita harus berhati-hati di dalam menerima informasi ya. Jangan kemudian mudah untuk membagikan informasi yang kita belum mengecek kevalitannya, mengecek kebenaran informasi tersebut. Apabila kita ya tidak mengecek ya, kita akan terjerumus di dalam fitnah ataupun kebinasaan ya, menge-share sesuatu yang tidak benar seperti itu. Yang kedua adalah ya, kita harus menjaga hati kita di tengah fitnah dunia ya, menjaga hati ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu muaranya hati kita ya. Tergantung dengan hati kita ya. Segala sesuatu yang kita lakukan hari ini ya tergantung dengan hati kita ya. Terlebih-lebih dalam perkara mencintai dunia ya. Mencintai dunia seperti itu ya. Karena ketika kita tidak pandai menjaga hati kita ya, tidak pandai menjaga hati kita, maka amalan yang kita lakukan itu bisa jadi tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Walaupun memang yang namanya hati itu sesuatu yang sangat lembut, karena di dalam bahasa Arab ya, hati itu memiliki di dalam bahasa Arab itu qalbun ya, atau artinya itu terbolak-balik ya. Hari ini kita mengatakan kepada orang yang kita sayang itu ya, aku cinta kepadamu. Mungkin bisa jadi besok ya, karena ada satu kesalahan kita mengatakan ya, aku tidak cinta kepadamu seperti itu. Hari ini kita ya, pagi kita sayang kepada istri kita mungkin ya, mungkin sorenya kita sudah
ya karena kesalahan tertentu, ya, kita tidak menyayangi istri kita, ya. Yang hari ini kita memiliki kawan, hari ini kita memiliki teman yang dekat, selalu membantu, ya, bisa jadi besok teman kita itu menjadi lawan kita, seperti itu. Nah, itulah yang namanya hati manusia. Kita harus menjaganya, ya. Harus menjaganya. Seperti itu. Pandai-pandai menjaga hati. Ya, karena apa yang kita lakukan itu, ya, dimulai daripada hati yang bersih. Seperti itu. Segala amalan itu ya dimulai dengan niat yang lurus, seperti itu, ya. Amalan tersebut diterima ataupun tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilihat pada niatnya, seperti itu, ya. Bahkan dalam salah satu hadis Allah Subhanahu wa taala niku menjelaskan bahwasanya yang pertama kali yang akan merasakan panasnya api neraka yaitu adalah siapa? Bukanlah orang-orang yang kafir ataupun, ya, orang-orang yang tidak beriman, akan tetapi siapa? Dia yang tidak pandai menjaga niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang dia berperang di jalan Allah, akan tetapi dia tidak membarengi dengan niat yang lurus. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas, ya, amalan yang telah dia lakukan, meminta pahala atas amalan yang dia lakukan. Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya engkau berperang itu bukan karenaku, ya. Engkau berperang itu karena siapa? Karena supaya engkau dianggap sebagai seorang yang, ya, pahlawan, orang yang perkasa dan lain sebagainya. Padahal dia sudah menebas, ya, dengan pedangnya itu, ya, beberapa musuh, ya. Tapi ketika, ya, dalam hal ketika dia perang tidak membarengi dengan niat yang lurus, seperti itu, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian yang golongan kedua adalah orang yang dermawan, ya, orang yang dermawan, orang yang suka berinfak, akan tetapi, ya, kedermawannya untuk siapa? Tidak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berinfak hanya untuk supaya disebut sebagai seorang yang dermawan. Yang terakhir adalah orang yang berilmu, ya, penceramah, ya, ataupun ustadz, atau malah saya sendiri yang di depan, ya. Apabila saya sendiri tidak menjaga hati, ya, tidak meluruskan niat saya atau menginginkan hal-hal yang memprioritaskan hal duniawi, maka bisa jadi yang pertama kali akan masuk neraka, ya, orang-orang yang menyampaikan, ya, nasihat, menyampaikan ayat-ayat Allah, akan tetapi dia tujuannya hanya untuk duniawi, seperti itu. Itu yang malah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang akan pertama kali merasakan panasnya api neraka, seperti itu, ya. Jadi sangat penting sekali hari ini yang kemudian yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana kemudian kita menjaga hati kita, ya. Selalu muhasabah, selalu introspeksi diri, seperti itu. Yaitu yang kedua, ya. Yang terakhir adalah menjaga lisan kita ataupun tulisan kita, ya. Ini sangat penting sekali, ya. Kita sebagai manusia hidup bermasyarakat, bersosial, ya, untuk mengelola perbedaan satu dengan yang lainnya supaya terlahir keharmonisan dan lahir kedamaian. Itu caranya apa? Apa yang Rasulullah ajarkan, yaitu apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini sangat penting sekali, ya. Entah itu dalam satu organisasi, entah itu dalam satu masyarakat atau struktur lain dan lain sebagainya, apabila kita
mampu untuk menjaga lisan kita, menjaga lisan kita, maka insya Allah akan terlahir keharmonisan ataupun kedamaian seperti itu. Ini juga menjadi kunci kunci keharmonisan di dalam rumah tangga. Kita tahu di dalam rumah tangga kan, apabila kita tidak pandai di dalam menjaga lisan kita, seorang suami kemudian tidak pandai menjaga lisannya kepada istrinya, dia terlalu mendahulukan, mementingkan egonya, pokoknya aku pengen ngene, kowe ya kudu ngene. Padahal dia tidak memahami kondisi istrinya dan lain sebagainya. Lah itu akan menjadi pepecahan. Karena apa? Tidak pandai di dalam menjaga lisannya. Ini sangat penting sekali. Yang hari ini yang dilupakan oleh banyak orang. Sebenarnya dia paham dengan menjaga lisan. Akan tetapi apa? Dia kemudian tidak sadar bahwasanya perpecahan umat hari ini semuanya gara-gara apa? Dia tidak pandai di dalam menyampaikan pesan kebaikan seperti itu. Jadi lebih-lebih ketika kita berdakwah atau menasihati orang lain, niat kita bagus, niat kita mungkin mengajak kebaikan, niat kita mengajak saudara kita untuk sholat, niat kita mengajak saudara kita untuk berhenti minum-minuman khamr dan lain sebagainya. Niat kita bagus, tapi kalau tidak dibarengi dengan cara yang baik, tidak dibarengi dengan cara yang baik, maka bisa jadi kebaikan yang kita berikan ataupun kebaikan ajakan kita kepada saudara kita itu bisa ditolak. Karena apa? Kita tidak membungkus dengan cara yang baik seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita hari ini bisa menjaga lisan kita. Jadi ini ada kaitannya. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengkaitkan antara beriman dengan Allah dan hari akhir itu dengan menjaga lisan gitu. Bukti bahwasanya kita itu beriman, bukti bahwasanya kita itu seorang muslim yang sejati, yaitu dengan apa? Menjaga lisan kita dan tangan kita. Al muslimu man salima lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang mereka itu bisa menjaga lisannya dan tangannya dari apa? Dari menyakiti saudaranya. Seperti itu. Dan hari ini kita tidak hanya sekedar hidup di dunia nyata, tapi dunia maya juga, media sosial seperti itu. Dan ini harus kita harus hati-hati di dalam berkomentar, di dalam membuat konten, di dalam membuat status, entah itu story, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hati, kita harus bijak. Tidak semuanya harus kita komentari, tidak semuanya yang kemudian kita harus berbicara tentang hal itu. Kalau memang bukan kapasitas kita bukan seorang ahli dalam bidang tersebut, kita tidak usah berbicara gitu loh. Ini yang kemudian yang harus kita perhatikan, menjaga lisan atau menjaga tulisan kita, karena lisan ataupun tulisan yang kemudian secara serampangan dia lakukan ataupun dia keluarkan daripada mulutnya, maka akan menimbulkan perpecahan yang kemudian ketika dia tidak pandai di dalam menyampaikan sesuatu seperti itu. Jadi 3 pesan ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk memverifikasi, mampu untuk selektif di dalam menerima informasi. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga hati kita, menjaga hati kita selalu
meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,